Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah jawabannya. Ketika kita berbicara mukjizat, maka mukjizat itu adalah suatu kelebihan yang diberikan hanya khusus kepada para nabi. Dan itu juga terjadi karena ada suatu kejadian yang luar biasa dan memiliki karena ada tantangan yang luar biasa dan juga menghadapi sesuatu yang luar biasa. Jadi mukjizat bukan sembarangan. Mukjizat adalah karunia dari Allah yang hanya diberikan kepada nabi. Salah satu adalah mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kita tahu Al-Quran, Allah sudah menggambarkan mukjizat di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami inna nahnu nazzalna dzikra, telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang telah menjaganya. Maka kalau kita lihat mukjizat Al-Quran begitu dahsyat. Kalau kita lihat kitab yang paling abadi yang sejak pertama kali diturunkan sampai saat ini, hanya Al-Quran lah yang tidak berhenti dibaca oleh siapapun. Hanya Al-Quran lah yang menjadi bacaan, bahkan tidak pernah yang namanya setiap waktu di belahan dunia manapun tidak berhenti. Dan semua mukjizat para nabi itu terangkum di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling besar jelas Al-Quran. Al-Quran pertama tidak pernah mengalami revisi. Coba kita bayangkan dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Setiap ini ada revisi. Tapi Al-Quran dari sejak pertama diturunkan sampai saat ini dia tidak pernah mengalami revisi dan juga tidak pernah mengalami selalu cetak ulang, dan selalu yang namanya manusia selalu membaca tiap detik, tidak berhenti ada satu manusia pun yang berhenti membacanya. Bahkan Al-Quran selalu dilantunkan dimanapun, di kapanpun, dan sampai nanti hari kiamat. Itulah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan kisah mukjizat Nabi Muhammad begitu banyak. Dan semua mukjizat para nabi adalah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diantaranya adalah seperti Nabi Musa mengeluarkan air melalui tongkatnya, tapi Rasulullah SAW lebih hebat dari Nabi Musa. Beliau mengeluarkan air melalui jari jemarinya, sedangkan Nabi Musa memerlukan media yaitu tongkat, sedangkan Rasulullah melalui jarinya sendiri. Begitu juga dengan mukjizat yang lain. Rasulullah bisa menyuburkan tanaman. Rasulullah juga bisa yang namanya kambing yang tadinya kurus bisa jadi gemuk, tiba-tiba mengeluarkan air susu dan sebagainya macamnya. Dan tapi ingat, yang paling besar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sejak diturunkan sampai akhir zaman dia tidak pernah usang dan tidak pernah berhenti dibaca oleh manusia, sehingga dan menjadi manfaat bagi banyak orang dari sejak diturunkan sampai nanti hari kiamat. Semoga ini bisa memberikan jawaban bagaimana mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.